Begal payudara kembali beraksi. Kali ini terjadi di Pondok Gede, Kota Bekasi. Seorang pria berseragam ojek online di Kota Makassar terekam CCTV melakukan pelecehan seksual dengan cara memegang payudara seorang penjual kue keliling. Sesuai namanya, RPTRA harusnya menjadi ruang publik yang ramah bagi anak, bukan justru jadi tempat anak-anak dilecehkan, termasuk pelecehan seksual. Berita-berita tersebut hanyalah bagian kecil yang terekspos oleh media kita. Dan dari sini, kita sudah dapat menyimpulkan satu kalimat. Indonesia, darurat pelecehan seksual. Dilansir dari Catahu Komnas Perempuan 2020, dalam 3 tahun terakhir, justru kasus pelecehan seksual wanita makin meningkat, dengan 431.471 korban di tahun 2019, dan provinsi yang paling banyak melaporkan adalah Sulawesi Utara dengan 384 kasus, disusul oleh Jawa Barat dengan 349 kasus, dan Sumatera Barat dengan 343 kasus. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih belum mampu menciptakan ruang aman bagi wanita. Lalu, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pakaian yang digunakan menjadi penyebab pelecehan seksual terhadap wanita itu terjadi? Mari kita buktikan. Menurut survei Change.org yang dibuat oleh Holabek Jakarta, Jakarta Feminis, dan Lentera Sintas Indonesia, justru perempuan yang memakai pakaian tertutuplah yang mengalami pelecehan seksual, seperti rok, celana panjang, hijab, baju lengan panjang, seragam sekolah, dan baju longgar. Selain itu, bentuk pelecehan terhadap wanita yang sering dilakukan adalah pelecehan verbal, pelecehan fisik, dan pelecehan visual. Jika pakaian bukan sebagai penyebab dari pelecehan seksual, lalu apa penyebab dari pelecehan seksual itu terjadi? Ngalir, kurangnya pendidikan seks seperti mengajarkan batasan terhadap sentuhan orang lain dan pengetahuan terhadap alat kelaminnya sendiri membuat kebanyakan anak atau remaja mencari sendiri tentang pengetahuan tersebut. Dan banyak dari mereka tersesat karena tidak dibimbing oleh keluarganya, hanya karena rasa tabu yang menghinggapi keluarga tersebut. Lalu, ada media yang menciptakan stereotip masyarakat menjadi buruk. Banyak acara TV yang menjadikan wanita itu berbusana minim. Untuk kebanyakan masyarakat, demi rating TV, membuat kebanyakan masyarakat berpikir bahwa kebanyakan wanita merupakan objek dari fantasi liar masyarakat. Dan yang terakhir, mengenai lemahnya hukum untuk menghapus kekerasan seksual di Indonesia. Cara mengurus hukum yang berbelit-belit dan tidak ada hukum yang mengatur kekerasan seksual secara spesifik, yang membuat para pelaku menganggap wanita itu lemah dan tidak bisa apa-apa. Sudah banyak upaya yang dilakukan beberapa masyarakat, ibarat menyalakan lilin di saat orang lain mengutuk kegelapan. Beberapa komunitas seperti contoh komunitas Lentera Sintas Indonesia yang membuat wadah bagi penyintas pelecehan seksual, seperti konseling satu persatu atau terapi kelompok. Selain itu, pada 25 Juni 2020, komunitas merilis aplikasi lapor kasus untuk penyintas kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual. Dengan ini, para penyintas pelecehan seksual dapat mengadu kepada LBH di masing-masing kota di Indonesia. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Belum ada sebuah upaya untuk mengantisipasi pelecehan seksual, seperti hukum yang kuat untuk melindungi wanita dari pelecehan seksual. Hukum yang berbelit-belit membuat pelaku pelecehan seksual terhadap wanita masih berkeliaran. Sempat ada harapan bahwa Indonesia peduli terhadap kasus pelecehan seksual. Dengan masuknya rancangan Undang-Undang Penghapusan Pelecehan Seksual atau RUU PKS ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas pada tahun 2017, yang berarti RUU PKS akan menjadi pelindung bagi wanita, yang dimana rancangan undang-undang tersebut juga mencakup pencegahan pelecehan seksual, seperti menambah CCTV ataupun gerbong kereta untuk perempuan, yang terdapat pada pasal 5. Lalu, memasukkan pendidikan seksual ke dalam kurikulum pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi yang terdapat di pasal 6. Lalu,
menindak tegas pelaku pelecehan seksual dengan hukum yang terdapat di pasal 11. Dan masih banyak lagi pasal-pasal yang melindungi wanita. Namun, pada tanggal 30 September 2019, rancangan Undang-Undang Penghapusan Pelecehan Seksual justru tidak masuk ke dalam Undang-Undang Carryover. Artinya, pembahasan rancangan undang-undang ini harus diulang lagi dari awal oleh DPR periode selanjutnya. Harapan perlindungan terhadap wanita makin meredup ketika Komisi 8 DPR meminta Badan Legislasi atau Balek untuk mengeluarkan RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Sehingga pembahasan RUU PKS di Prolegnas tahun 2020 dihentikan. Dan kini harapan itu telah redup ketika rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sudah dihapus dari Prolegnas tahun 2021 sampai 2024. Kira-kira kapan ya Indonesia dapat menjadi pelindung wanita dimanapun?